Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akram asy-syuhur. Futiyat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa suffidat asy-syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Para pemirsa Tribuners yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak akan pernah terlepas dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga Ramadan juga disebut dengan istilah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bertegaskan di dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka para pemirsa Tribuners yang dimanapun kalian berada, pergunakan waktu demi waktu, hari demi hari, jangan sampai terlewatkan tidak satupun ayat Al-Quran yang dibacakan di bulan yang mulia ini. Al-Quran kitab yang mulia. Maka Al-Quran apabila menempel pada sesuatu maka akan menjadi mulia. Al-Quran dibawa melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia dibandingkan dengan lain-lainnya. Al-Quran diturunkan kepada sosok manusia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia ini menjadi manusia yang mulia. Al-Quran diturunkan di satu malam, maka malam ini menjadi malam yang luar biasa dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dan Al-Quran diturunkan di satu bulan, dan bulan ini menjadi sangat luar biasa. Bulan ini menjadi mulia, yaitu Ramadan. Maka apabila Al-Quran kita baca, kita tilawah, bahkan kita hafal dan juga kita tadabburi, maka demi Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ketika menghadapi Ramadan, waktu demi waktu, hari demi hari, jangan sampai terlewatkan tanpa ada untayan kalimat-kalimat Allah yang kita bacakan di bulan yang mulia ini. Maka kita lihat bagaimana para ulama, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka memanfaatkan hampir seluruh waktu mereka untuk bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 10 kali. Bahkan ada yang sampai
60 kali. Bayangkan para pemirsa terbenar yang saya cintai karena Allah. Mereka rela meninggalkan aktivitas mereka hanya untuk mentilawah Al-Quran. Karena mereka tahu Al-Quran ini mulia, dan mereka akan menjadi mulia jika mereka menjadi sahabatnya Al-Quran. Kita kenal Utsman bin Affan yang hampir setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran di setiap sholat witir yang beliau laksanakan di malam hari. Kita kenal juga dengan Imam Asy-Syafi'i yang dikatakan dalam riwayat bahwa beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Subhanallah. Dan juga kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Dikatakan juga dalam riwayat bahwa beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan sebanyak 60 kali. Ini menandakan bahwa interaksi mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan sungguh sangat luar biasa. Para pemirsa terbenar yang saya cintai karena Allah, lantas bagaimana dengan kita yang sama-sama hamba Allah? Tentunya kita akan mampu berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan mampu mengkhatamkan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran di bulan Ramadan. Kita simak bagaimana penjelasan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaannya Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat-sahabat Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu memanfaatkan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau dahulu mentilawah Al-Quran di dunia. Fa inna manzilaka, sesungguhnya tempatmu, kedudukan tingkatanmu di surga, inda akhiri ayah takra'uha, sebagaimana akhir ayat yang engkau bacakan. Subhanallah. Hadis ini menjelaskan semakin banyak kita mentilawah Al-Quran, semakin banyak kita mengkhatamkan Al-Quran, bahkan semakin banyak kita menghafal Al-Quran, maka kedudukan kita di surga akan semakin tinggi. Berbeda dengan orang yang sedikit mentilawah Al-Quran, berbeda dengan orang yang sedikit mengkhatamkan Al-Quran. Di dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana Allah sebutkan keluarganya ada di dunia. Rasulullah SAW bersabda, inna li ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Kemudian para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa itu mereka wahai Rasulullah? Sungguh beruntung mereka menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassa. Mereka adalah orang-orang yang selalu menghabiskan waktu mereka, yang selalu memanfaatkan waktu mereka untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, untuk selalu menghafalkan Al-Quran, maka mereka menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa terbenar yang saya cintai karena Allah, maka mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan untuk berinteraksi, untuk mentilawah, dan untuk menghafal kalimat-kalimat Allah dari ayat Al-Quran
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita sebagai keluarganya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam da'wahum subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.